Jadi saat itu saya belajar, Pak. Saya belajar untuk tidak memandang siapapun. Iya, iya. Jadi saya belajar untuk selalu menghormati siapapun. Ya, sampai saat ini jujur ngomong, Pak, saya definisi sukses buat saya itu. Nah, apa tuh Definisi sukses itu bukannya materi kalau di saya. Pak. Oh, iya. Kalau di saya definisi sukses itu adalah Ini dari dulu ya. dari pengertian dulu, Pak. sukses ya. Pengertian sukses. Definisi sukses saya kalau buat saya ambil dari Efesus 2 ayat 10, Pak. No, iya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itu definisi sukses menurut saya. Saya mau berbagi kesaksian, berbagi cerita bahwa saya juga dulu nggak punya pengharapan, Pak. Saya masih muda, nggak punya pengharapan, nggak punya pengharapan, nggak punya uang. Menembus waktu, dalam kasih-Mu, tak terhenti. Shalom. Selamat bertemu kembali sahabat menembus waktu bersama saya Denny Widya CBC. Saya hadir kembali di ruang dengar Anda. Di podcast ini kita percaya bahwa setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk melihat jejak tangan Tuhan yang bekerja melampaui batas waktu dan logika manusia. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pelayanan yang dilakukan oleh Koko Alvin dan bagaimana Koko Alvin yang berlatar belakang pengusaha mau terjun ke dunia pelayanan. Dan pada sore hari ini kesaksian dan cerita dari Koko Alvin ini akan memberkati para penonton. Terima kasih Ko Alvin sudah hadir di podcast Menembus Waktu. Dan di podcast ini kita akan bercerita, ngobrol-ngobrol tentang perjalanan hidup Ko Alvin bersama Tuhan Yesus. Terima kasih buat undangannya, Pak Denny. Ya, terima kasih Ko. Ko Alvin bisa bercerita nggak Ko Alvin? Latar belakang Ko Alvin nih, dari keluarga kah yang memang latar belakang Kristen atau bukan? Silakan Ko Alvin. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen, Pak Denny. Jadi memang orang tua saya dua-duanya melayani Tuhan. Dan kami juga latar belakang dari keluarga pengusaha. Iya. Jadi dari muda udah terbentuk ya. Maksudnya Kristennya ini ya. Iya. Iya. Dari kecil orang tua saya sudah mengajak saya untuk beribadah dan juga mulai melayani sejak saya usia dini, Pak. Oh. Nah, perjalanan dari kecil Ko Alvin menjadi seorang Kristen. Apakah Ko Alvin mengalami suatu momen tertentu? Mengalami lahir baru kah? Adakah momen itu? Ada, Pak. Nah, pasti ada, saya Pak. ceritanya nih. Iya. Saya mengalami banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, Pak Denny. Mungkin tapi yang paling spesial itu mungkin setelah momen di mana Tuhan izinkan orang tua saya mengalami krisis ekonomi dan kemudian Tuhan juga izinkan Tuhan memanggil mama saya berpulang di tahun 2000. Nah, sejak itu saya baru benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh, apa menyebabkan? Maksudnya kan ada peristiwa apakah yang membuat ini Ko Alvin mengalami perjumpaan? Saya cerita ya, Pak Denny. Ya, silakan. Jadi waktu dari kecil memang keluarga kami, keluarga Kristen, kami dilatih, dididik untuk terus taat beribadah. Tapi saat itu hanya karena orang tua. Karena orang tua. Dan meskipun memang saya ada beberapa pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, tetapi tidak signifikan. Tapi saya tahu itu Tuhan. Nah, setelah orang tua saya mengalami krisis ekonomi tahun 98, papa saya mengalami bangkrut, Pak. Papa saya mengalami bangkrut. Ini 98 yang krisis moneter ya? Iya, betul, Pak. Nah, tahun 98 itu juga mama saya kena sakit kanker. Jadi kena sakit kanker. Dan akhirnya Tuhan panggil mama saya di tahun 2000. Nah, di situ keluarga kami sangat terpukul. Kami sangat sedih, kami kecewa, bahkan kami marah, Pak, dengan Tuhan. Keluarga kami dari keluarga yang taat, keluarga yang melayani, sampai sempat tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah. Mengapa? Termasuk saya, Pak. Mengapa? Kecewa, Pak. Kecewa Dan nggak mengerti.
kenapa hal ini bisa terjadi kepada keluarga kami yang notabene keluarga Kristen, keluarga yang Taat melayani, beribadah, beribadah. suka melayani, suka memberi. Saya waktu itu sebagai anak nggak mengerti kenapa harus Tuhan panggil mama saya di usia yang sangat muda. Iya. Mama saya meninggal umur 44, Pak. Oh, masih muda ya. Iya. Waktu itu saya sempat kecewa, Pak. Dan karena krisis ekonomi, papa saya bangkrut. Jadi saya harus mengubur semua impian saya. Tadi impian saya mau kuliah di luar negeri, Pak, Iya. Pak Denny. Jadi saya nggak sampai kuliah di luar negeri. Akhirnya saya kuliah di sini di universitas swasta di Jakarta. Iya. Itu pun nggak lulus, cuma hanya sampai semester 2. Iya. Karena 1-2 hal, Pak. oh, iya. Jadi 1-2 hal itu saya cerita hari Minggu yang biasanya kami beribadah. Tapi karena orang tua saya, papa saya kecewa dan keluarga kita juga merasa kok seperti ini. Iya. Jadi kami nggak beribadah lagi, Pak, hari Minggu, Pak. iya. Hari Minggu nggak beribadah. Nah, hari Minggu itu yang biasanya kita beribadah, papa saya buka toko, Pak. Jadi papa saya dari importir turun pangkat jadi distributor. Oh, Nah, hari Minggu itu kami mengalami musibah, Pak. iya. Jadi papa saya dan kakak saya kami dirampok di siang bolong, Pak. Di toko. Iya, di gudang papa saya, Pak. Oh. Jadi papa saya itu dulu importir buah, Pak. Oh, Kemudian iya. turun jadi distributor buah. Gitu, Pak. Nah, kemudian peristiwa itu kelanjutannya gimana tuh? Ya, saya dalam hati saya bertanya, Nah, apalagi saya merasa ya memang hidup kita ini mungkin harus mengalami musibah demi musibah. Meskipun waktu itu saya nggak mengerti. Dan ini saya seperti hanya cerita bisa Ayub ya kecewa. sebenarnya ya. Kalau dipikir ya mirip ya. Ya mirip tapi nggak separah Ayub. Iya, Iya. kan Ayub orang yang taat ya Tuhan. Papa saya dari orang yang baik, almarhum. Nah, papa saya dari orang yang ramah, berubah, Pak. Jadi orang yang pahit, jadi orang yang suka marah. Karena kekecewaan itu Ya, ya. dan juga jadi orang yang suka mengutuk. Oh, Jadi banyak sekali perkataan-perkataan yang kasar yang diucapkan oleh papa saya. Iya. Yang saya tahu ini bukan papa saya yang sebenarnya. oh, Nah, waktu itu saya terus terang, Pak, sebagai anak yang paling kecil, saya dipesankan oleh almarhum mama saya untuk jaga papa saya. Nah, saya harus terpaksa, Pak, temani papa saya. Nah, saya juga dalam hati kecewa, marah. Nah, di tempat papa saya itu yang di distributor di Sunter, saya itu kalau siang tuh santai, Pak. oh, Jadi saya melampiaskan amarah saya itu ke fitness. oh, ya, maka badannya bagus. Saya jadi suka fitness, Pak. Saya jadi suka fitness. Dan lalu kemudian saya berjumpa dengan teman saya mengajar saya fitness sampai akhirnya saya bisa berkenalan dengan Mas Aderai. Oh, Mas Aderai, jadi saya bergabung, saya waktu itu buka klub Aderai. oh, Buka klub Aderai. Nah, singkat cerita, hubungan saya sama papa saya kurang baik. Karena papa saya orang yang kecewa, saya pun juga orang yang kecewa. Iya, Jadi kami ada selisih paham. iya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya usaha sendiri. Oh, Nah, akhirnya saya mulai usaha, Pak. Saya buka klub Aderai. Heeh, Saya kemudian jadi personal trainer. heeh. Nah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan di mana? Iya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu karena waktu itu kami ini kalau orang fitness suka makan seafood Heeh, dan harus makan protein. iya. Jadi saya pinjam ruko papa saya di Sunter itu di depannya untuk buka usaha seafood tenda. Oh, Nah, seafood tenda itu. Nah, ternyata setelah saya selisih paham dengan papa saya jadi personal trainer, Pak. no. Saya jadi personal trainer, Di kemudian Aderai saya buka, itu ya, klubnya. Ya, di klub Aderai. Nah, saya juga buka usaha seafood tenda. Nah, ternyata penghasilan saya waktu itu tahun 2002, 2003, penghasilan saya cukup bagus, Pak. Iya. Heeh. Saya masih ingat kalau nggak salah penghasilan saya itu sebulan sampai 20 sampai 25 juta. Oh, Waktu tahun itu cukup besar, Pak. Besar Cukup banget, Pak. iya, iya. Tapi kalau orang fitness biaya mahal, Pak. Iya, baik suplemen ya. Iya, suatu saat, Pak, saya punya klien datang mampir ke tempat saya. Nah, tempat saya itu kebetulan memang seafood tenda, tapi karena itu ruko papa saya, di dalamnya ada wastafel, ada tempat cuci tangan. Iya. Nah, dia habis makan duren, Pak. Oh. Di depan, di Sunter itu dulu kalau Bapak tahu, di Sunter itu dulu ada yang jual duren di depan, di dekat iya. pom bensin. Iya, iya.
Sekali waktu dia bawa temannya, Pak. Heeh. Dia bawa temannya. Terus tiba-tiba temannya ini berhenti di depan meja saya. Oh. Dia berhenti di depan Mengapa? meja saya. Dia berkata demikian sama saya. Dek, boleh saya bicara? Oh boleh Om, silakan saya bilang. Iya. Kemudian dia bicara, saya ini hamba Tuhan. Oh. Tadi pas saya cuci tangan, Heeh. Tuhan bilang, kamu marah sama Tuhan. Oh iya, Saya dia tahu ya. Saya bilang, Om siapa? Heeh. Saya posisi saat itu sudah hampir tidak beribadah kurang lebih 2 tahun 3 tahun, Pak. Oh, iya. Paling ibadah cuma sesekali Iya, aja. iya. Terus dia bilang begini, boleh saya bertanya? Oh silakan Om, saya bilang. Dia bertanya begini, apa hak kamu marah? Tuhan panggil mama kamu. Saya syok, Pak. Iya. Karena menurut saya nggak pernah cerita apa-apa ke klien saya. Iya. Ini kan temannya klien saya. Iya. Siapa dia? Akhirnya dia bilang begini, boleh nggak saya berdoa buat kamu? Oh. Nah dia doain saya, Pak. Dia doain saya. Selesai didoain, saya mengalami lawatan Tuhan. Oh. Saya mengalami lawatan Tuhan. Saya nangis, Pak. Iya. Jadi badan besar, Heeh. didoakan, nangis kayak anak kecil. Nah sejak itu hidup saya berubah. Oh, jadi Saya itu mulai berdoa lagi. mengalami lahir baru di situ ya, malam itu ya. Mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan di sana, Pak. Oh. Saya mengalami lahir baru di sana, tapi puji Tuhannya, setelah saya lahir baru lagi, semua usaha saya tutup. Oh iya? Iya. Nah. Tiba-tiba klien saya berhenti, klien personal trainer saya, klien fitness saya, terus juga gym klub Aderai tiba-tiba pengunjungnya berkurang. Iya. Terus kemudian restoran seafood tenda saya tiba-tiba sepi. Saya waktu itu tambah nggak mengerti. Saya pikir apa Tuhan masih marah sama saya? Apa Tuhan masih nggak suka sama saya? Ini mungkin konsekuensi yang selama ini yang saya harus hadapi. Oh. Tapi saya positive thinking, saya terus berdoa. Saya bilang saya tetap percaya Tuhan mengasihi saya. Berarti ada 2 peristiwa, tapi satu waktu pertama itu kecewa, saat kedua setelah mengalami zaman Tuhan punya pandangan yang berbeda ya. Berbeda, Pak. Berbeda, Pak. Nah, saya berbeda banyak hal yang saya nggak bisa cerita detail, Iya. tapi sekilas saja. Iya. Karena waktu itu saya kepepet, Pak. Saya waktu itu mantap, Pak. Makan tabungan. Oh iya. Karena rugi kan. Iya. Minus terus sampai harus berhutang Iya. kepada orang lain. Nah, sampai suatu saat saya ditawari oleh teman saya suatu pekerjaan yang hasilnya cukup besar, Pak. Sangat besar. Iya. Sangat besar, Pak. Tapi di dalam pekerjaan itu kok sepertinya berlawanan dengan firman Tuhan. Oh. Cuman saya pikir Iya. karena saya kepepet, apa mungkin ini cara Tuhan? Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Iya. Waktu itu masih naif, Pak. Iya. Sampai suatu saat saya bilang sama teman saya, oke, saya ambil pekerjaan ini. Tiba-tiba besok paginya sekitar jam 5 pagi ada yang bangunin saya, Pak. Siapa? Ada panggil suara halus kan. Alvin. Saya bangun. Itu audible ya? Audible, Pak. Oh. Audible, Pak. Terus ada yang tepuk pundak saya, Pak. Saya lagi tidur nih posisi, ada yang tepuk pundak saya. Terus kemudian ini bukan audible, Pak. Iya. Ini tiba-tiba di dalam hati dan pikiran saya. Apakah engkau ingin menyalibkan aku kedua kali? Situ saya ngalamin Tuhan, Pak. Saya bilang, Tuhan enggak, Tuhan. Aku nggak mau menyalibkan engkau 2 kali. Apapun harganya. Aku bayar, Tuhan. Aku mau setia sama engkau. Jadi hari itu, Pak, saya mengalami lawatan Tuhan, Pak. Yang lebih dahsyat nih ya. Iya. Saya mengalami Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apapun itu, Tuhan, saya hadapi bersama dengan engkau. Jadi usaha saya membaik, Pak? Enggak, Pak. Usaha saya nggak membaik, Pak. Iya. Usaha saya semakin menurun. Wah. Nah, waktu itu saya nggak mengerti, Pak. Jadi karena banyak waktu kosong, akhirnya saya nonton TV. Saya udah mulai frustasi juga, Pak. Iya. Oh. Tapi saya ingat, Pak, kali ini berbeda, Pak. Di samping saya ada sebuah Alkitab. Oh. Alkitab itu bukan punya saya, Alkitab Iya. itu punya kakak saya. Iya. Saya jadi baca Alkitab. Oh. Saya baca Alkitab mulai tahun 2000
kurang salah mulai 2003 Pak. 2003 akhir. Saya baca, saya baca sampai sekarang saya masih baca. Wah, Pak. luar biasa. Iya, itu cara Tuhan, Pak. Nah, makanya setelah itu bagaimana pemulihan yang Tuhan lakukan itu? Ini agak sedikit lucu sih. Iya. Restoran saya sepi. Saya restoran seafood. Nah, sebelah saya ada restoran Chinese food. Dia rame, Pak. Iya, iya. Nah, dia sebelah saya punya customer. Setiap hari, customer itu mampir numpang cuci tangan sama ke toilet ke restoran saya. Oh, iya. Setiap hari, Pak. Setiap hari. Iya. Waktu itu saya anak buah saya bilang, "Pak, ini orang kayaknya ngeledek nih, Pak." Iya. Saya bilang nggak apa-apa. Nah, singkat cerita akhirnya customernya beliau jadi teman saya. Oh. Kita suka ngobrol. Iya, iya. Suka ngobrol karena beliau juga suka fitness. Oh. Nah, suatu waktu beliau bilang, "Vin, bisa nggak kenalin teman kamu untuk instruktur fitness di sebuah tempat?" Oh, bisa dong, saya bilang. Nah, sekali waktu akhirnya saya antarkan salah satu teman saya, atlet binaraga, untuk jadi instruktur fitness ke tempat temannya. Nah, saya antarkan. Kemudian teman saya diterima. Pas saya mau pulang, tiba-tiba saya dipanggil. Saya dipanggil, "Vin, kamu dipanggil sama bos mau ketemu." Iya. Saya bilang, "Bos siapa?" "Bos tempat ini." Oh, saya pikir mungkin mau ucapkan terima kasih atau apalah ya kan. Nah, singkat cerita, saya ditanya sama bos ini, Iya. "Kamu umur berapa?" Saya bilang 23. "Kamu kerja apa?" Saya bilang saya kerja buka fitness center dan juga buka seafood tenda. Iya. Dia bilang, "Kamu ikut saya kerja?" Saya bilang, "Enggak, Pak. Saya cuma ngantar teman saya." Saya bilang, "Kamu ikut saya aja kerja." Nah, orang ini cukup terkenal dan beliau waktu itu sangat berwibawa, berkarisma dan cukup menyeramkan karena badannya besar juga, Pak. Ya, Pak. Nah, beliau saya nggak pernah lupa. Beliau itu pertemuan pertama, akhirnya beliau ini jadi ayah angkat saya, Pak. Oh, Sampai sekarang. sampai sekarang luar biasa ya. Pertemuan pertama, Iya, iya. beliau bisa mengucapkan kalimat ini, "Alvin, mata saya ini nggak pernah salah lihat orang. Wah. Suatu saat, kamu pasti jadi orang besar." Itu pertemuan pertama, Pak. Iya, iya. Saya sampai sekarang tanya beliau juga, beliau nggak ingat pernah ngomong seperti itu. Iya, iya. Tapi hari itu, perkataan itu yang mengubah hidup saya. Oh. Karena kurang lebih 3 tahun, Iya. 4 tahun, ayah saya tuh selalu mengatai saya anak gak berguna. Ini berbeda nih. Berbeda. Terus saya bilang, orang itu bilang, "Kamu ini pasti jadi orang besar." Saya bilang, "Pak, saya nggak punya modal, Pak." Iya, iya. "Kamu jangan bilang kamu nggak punya modal. Kamu kan punya tangan, Iya. kamu punya kaki, Iya, iya. kamu punya mata, kamu punya mulut, kamu kan punya otak, kamu punya modal." Iya. Dia bilang. Nah, saya 3 tahun kurang lebih, saya dikata-katai oleh papa saya. Nah, 3 tahun saya bersahabat dengan beliau. 3 tahun juga beliau memotivasi saya. Oh. Dia menceritakan pengalaman-pengalaman Iya, iya. beliau. Bahkan beliau juga dari orang yang bukan orang punya. Iya, iya. Dia harus berjuang demi keluarganya. Jadi mentor lah ini ya. Iya, nah beliau katakan, "Kalau saya bisa, kamu juga bisa, Vin." Jadi waktu itu saya mendapatkan sosok figur seorang ayah lewat beliau. Dan beliau yang bilang, "Papi percaya sama kamu. Pokoknya kamu kerja aja, papi dukung." Nah, perkataan-perkataan beliau ini, Pak, Iya. itu yang mengubah saya. Oh. Nah, saya bersahabat sama beliau dari 2004 sampai 2007. Saya bersahabat dengan beliau. Sampai kemudian 2007 lewat satu peristiwa, beliau akhir panggil saya. Dia bilang, "Ya udah, Vin, kita kerjasama aja." Saya dibukakan usaha, saya diberikan modal, dan puji Tuhan usahanya jalan, Pak. Oh. Usahanya jalan. Jadi itu titik baliknya. Titik balik hidup saya, Pak. Oh. Tapi di balik waktu saya mulai usaha itu nggak langsung enak ya. Iya, iya. Tetap Tentunya merintis juga lah ya. Tetap merintis, Pak. Tetap harus melalui proses. Iya, Tapi ini perjalanan hidup saya. Nah, karena saya akhirnya kasih karunia Tuhan di dalam setiap proses kehidupan saya itu, saya mengalami pertolongan Tuhan.
Jadi saya waktu itu Pak, waktu saya masih muda, Iya. saya terpaksa rajin berdoa. Karena tantangan yang saya hadapi itu berat, Pak. Oh, iya. Bidang bisnis pekerjaan saya itu jasa, Pak, di pelabuhan. Iya. Nah, persaingannya sangat ketat. Iya. Dan waktu itu memang persaingannya cukup berat, Pak. Iya. Banyak hal yang saya lalui. Waktu itu mungkin bagi orang, teman saya bilang begini sama saya. Gue bingung malu, Vin. Lo orang Kristen, suka berdoa, rajin beribadah, orangnya baik. Kok kena masalah terus, dia bilang. Saya juga bingung, saya bilang. Tapi sekarang saya baru mengerti, Pak. Iya. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dulu saya nggak mengerti, Pak Denny. Saya merasa iya ya, kenapa saya rasanya apes mulu ya. Iya. Oh, gue lagi gitu. Tapi ternyata itu latihan buat saya, Pak. Nah, papi saya bilang sama saya begini, kamu mau merangkak Iya. atau kamu mau papi tuntun? Oh. Saya bilang, Pi, saya jujur saya mau merangkak. Tapi usaha ini pasti rugi. Gak apa-apa, papi percaya sama kamu. Yang penting kamu jangan korupsi. Iya. Kalau usaha ini rugi karena memang persaingan dan kamu dalam proses kamu belajar, gak apa-apa, papi dukung. Tapi kalau kamu korupsi selesai. Iya. Enggak, Pi, saya jaga kepercayaan papi. Iya. Nah, saya jalan, Pak. Nah, puji Tuhan, Pak. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Nah, ternyata Tuhan latih saya begitu. Kenapa? Supaya saya semakin bergantung sama Tuhan. Iya, bukan mengandalkan kekuatan Enggak. sendiri ya. Dan saya jadi mengalami tangan Tuhan, Pak. Saya mengalami pertolongan Tuhan. Iya. Banyak hal yang saya lalui, menurut saya nggak masuk akal. Banyak Menurut saya mujizat. nggak masuk. Banyak mujizat. Contoh. Saya Saya bisa kenal beberapa orang-orang penting. Itu tempatnya kayaknya nggak memadai gitu. Bisa aja gitu orang yang biasa, yang saya anggap nothing, tapi Tuhan pakai orang yang nothing ini untuk mengenalkan saya kepada seseorang yang hebat. Yang kemudian orang ini kemudian dipakai Tuhan untuk bantu saya. Iya. Jadi saat itu saya belajar, Pak. Saya belajar untuk tidak memandang siapapun. Iya. Jadi saya belajar untuk selalu menghormati siapapun. Iya. Siapapun itu orangnya. Iya. Jadi memang pengalaman-pengalaman ini yang membentuk saya, Pak. Iya. Nah, kemudian usaha ini terus berkembang. Iya. Di mana Ko Alvin merasa inilah sukses saya yang tertinggi gitu loh dalam bisnis ini. Saya sampai saat ini jujur ngomong, Pak, saya definisi sukses buat saya itu. Nah, apa tuh definisi sukses itu bukannya materi kalau di saya, Pak. Oh, iya. Kalau di saya definisi sukses itu adalah Ini dari dulu ya. dari pengertian dulu, Pak. sukses ya. Pengertian sukses. Definisi sukses saya kalau buat saya ambil dari Efesus 2 ayat 10, Pak. Iya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, itu definisi sukses menurut saya. Iya. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Iya. dan kalau kita hidup di dalamnya dan kita bisa melakukan kehendak Tuhan Iya. secara sempurna, nah itu sukses, Pak. Sukses. Jadi menurut saya materi itu ukuran materi, Iya. bukan kesuksesan. Iya, bukan diukur dari materi itu ya. Bukan, Pak. Nah, kemudian perjalanan bisnis dari Ko Alvin, apakah setelah itu mulus-mulus saja kah? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, tetap ya. Ada perjuangannya lah ya. Ada, Pak. Ada, Pak. Tapi saya bisa Apa tak yang terbesar itu? ya salah satu yang terbesar ya tahun 2019, Pak. Saya kemudian dalam perjalanan saya dari bisnis saya berkembang, Pak. Dari bisnis saya mengembangkan usaha yang ada berkaitan dengan usaha yang pertama saya, terus berkembang. Nah, terakhir itu saya mengalami badai itu tahun 2019 sebelum Covid, Pak. Iya. 2019-2020. Kenapa saya mengalami badai itu, Pak? Saya terlena. Karena dari 2007 sampai 2018 saya mengalami banyak pertolongan Tuhan. Saya mengalami banyak mujizat. Iya. Kemudian tahun 2018, Pak, pertengahan saya usaha sendiri. Oh. Nah, saya mulai usaha sendiri, Pak. Saya mulai usaha sendiri itu 2018 pertengahan. Iya. Nah, 2018 pertengahan
Kemudian 2019 saya mengalami badai. Kenapa? Karena saya terlena, Pak. Terlena. Ya. Saya bisnis import daging, Pak. Jadi dari bisnis ini saya kembang sampai akhirnya usaha import daging. Iya. Diversifikasi kan sebenarnya itu. Iya. Sebetulnya banyak hal ya. Saya bisa usaha daging tuh karena nggak sengaja, Pak. Nggak sengajanya karena ada satu mantan pejabat almarhum sekarang diminta tolong saya bantuin temannya. Ternyata temannya ini yang saya bantu malah nipu saya. Iya. Nah, dia nipu saya. Nah, dia mau bayarnya dengan bisnis daging. Tadinya saya hanya sebagai investor, bukan sebagai operasionalnya. Iya. Tapi karena dia indikasi menipu, akhirnya saya ambil alih. Iya. Nah, pas saya tekuni bisnis daging ini, ternyata saya suka, Pak. Saya suka dan saya merasa kok kayaknya ini cocok buat saya nih. Seperti itu. Nah, 2019 Pak, saya salah perhitungan. Saya salah perhitungan. Tapi perhitungannya itu benar-benar yang bikin saya mentalnya down, jatuh. Kenapa? Karena sebelumnya saya dapat peringatan dari Tuhan. Udah tahu harusnya. Iya, 2018 akhir saya lagi berdoa, saya dapat impresi Tuhan bilang tahun depan, tahun 2019 maksudnya, kamu jangan import banyak-banyak. Saya panggil semua staff saya. Kebetulan kakak saya bantu saya di marketing. Iya. Dia direktur marketing. Saya bilang, tahun depan Tuhan bilang jangan import banyak-banyak. Saya dulu punya tangan kanan juga orang keuangan saya semua anak Tuhan. Iya. Saya bilang ingetin saya ya. Saya punya staff import semua anak Tuhan. Ingetin saya ya. Tahun depan jangan import banyak-banyak. Tapi terlena, Pak, karena waktu itu apapun yang kita import semuanya mendatangkan keuntungan, menguntungkan. Iya. Kita terlena, Pak. Saya terlena. Iya. Sampai akhirnya tahun 2019 pertengahan itu tiba-tiba terjadi African swine flu, wabah flu babi di China. Iya. Dan kemudian terjadi musibah kebakaran hutan yang cukup panjang di Australia. 6 bulan, Pak. Iya. Nah, itu mengubah hidup Tahu saya, bisnis Pak. juga ya. Mengubah peta bisnis dan mengubah saya, Pak. Saya waktu itu hampir mengalami kebangkrutan. Oh iya? Iya, Pak. Jadi Salah mulai, perhitungan, Pak. Iya, salah perhitungan membuat bisnisnya hancur lagi Karena nih. saya orangnya kalau bisnis ini orangnya ya nggak main-main, Pak. Iya, Saya iya, serius, Pak. serius, Jadi ya. kalau saya dorong, saya all out. Iya. Nah, waktu itu all outnya saya terlalu berani. Nah, akhirnya bagaimana bisa pulihnya lagi? Nah, ini agak sedikit panjang tapi Iya, saya cerita ya, iya, karena ini pengalaman hidup Iya. saya. Ini penting banget kan ini, Iya. karena Tuhan bersertanya. Jadi waktu itu, Pak, saya stres, Pak. Sampai dari yang biasa dengar impresi suara Tuhan, tiba-tiba saya bisa dengar suara di telinga saya untuk saya bunuh diri. Wow. Iya, serius nih, Pak. Saya lagi tidur malam-malam, tiba-tiba saya kebangun, tiba-tiba jantung saya sakit. Sakit sekali, Pak. Terus saya tiba-tiba dengar suara di telinga saya, udah kamu bunuh diri aja. Kamu udah gagal, kamu nggak taat, kamu serakah. Iya. Dia terus mengintimidasi saya. Saya tahu ini suara si jahat. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya salah, Tuhan. Saya ngaku saya salah, Tuhan. Tuhan tolong saya. Pak Denny tahu nggak, Pak Denny? Saya stres, Pak. Iya. Depresi. Udah depresi itu. Depresi, ya? Pak. Tangan dingin, kaki dingin. Setiap hari nggak bisa tidur, Pak. Setiap hari nggak bisa tidur. Dan waktu itu saya berusaha untuk cari pertolongan dari customer, dari supplier, dari teman-teman. Bahkan waktu itu sempat karena masalah cash flow. Karena di bisnis daging itu kan kita nggak dapat tempo, Pak. Iya. Kita harus bayar di muka. Sempat saya mau berhutang kepada ayah angkat saya. Tapi pas saat ketemu ayah angkat saya nggak bisa ngomong, Pak. Tuhan buat saya nggak bisa ngomong. Iya. 2 kali saya nggak bisa ngomong. Saya tahu kalau Tuhan bikin saya nggak bisa ngomong, artinya Tuhan nggak berkenan. Iya. Ada 4 pelajaran penting yang saya mau juga sahabat menembus waktu ini untuk belajar. Jadi waktu itu buat saya nggak ada pengharapan. Saya udah coba berbagai macam cara. Nah, pelajaran pertama yang saya dapat
ini saya singkat aja Pak, karena prosesnya 1 tahun 2 bulan. Saya ada 4 pelajaran yang saya dapat. Saya dapat mimpi Pak. Tiba-tiba saya dapat mimpi, saya melihat murid-murid sedang ada di dalam perahu, dan ada Tuhan Yesus di tengah-tengah danau. Ini peristiwa Petrus berjalan di atas air. Kemudian Tuhan bilang sama saya begini, Alvin, kamu tahu nggak kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Saya bilang saya nggak tahu Tuhan. Karena fokus pandangannya kepadaku. Tetapi saat dia hilang fokus, dia mulai merasakan tiupan angin. Dia jatuh tenggelam. Jadi sekarang arahkan pandanganmu kepadaku. Itu pelajaran pertama Pak. Saya pikir Tuhan udah bicara nih. Pertolongan segera tiba. Enggak. Enggak Pak. Saya berusaha cari akal, cari ini, enggak Pak. Saya hampir setiap hari Pak saya dimarahin Pak. Oleh eksportir. Kan kontainer sudah tiba Pak semua Pak. Harus dibayar gitu ya? Iya dong, kontainer sudah tiba, kita nggak bisa bayar. Karena kan harus dibayar kan maksudnya. Kita nggak bisa titi, karena kan kontainer cash flow-nya ya. Cash flow. Terus waktu itu juga market kurang bagus, harga turun terus, daya beli juga waktu itu lagi lemah. Nah, saya kemudian merasa sepertinya kok Tuhan tinggalin saya. Saya merasa saya sendirian dalam menghadapi semua ini. Karena saya udah berusaha berbagai macam cara dan gagal. Tapi di tengah-tengah kesepian saya, ada aja kebaikan Tuhan. 1-2 hal. Tapi saya tahu ini Tuhan. Ini Tuhan. Jadi saya merasa Tuhan sedang berbicara. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Nah di dalam tidur lagi Pak mimpi Pak. Saya kebetulan nih pemimpi Pak. Kayak Yusuf nih. Tuhan menjelaskan kepada saya begini. Alvin, kalau lagi ujian, murid lagi ujian, gurunya nggak pernah ninggalin kelas. Gurunya ada di dalam kelas, tapi gurunya nggak ngomong. Tapi gurunya mengawasi muridnya yang ujian. Wah, saya baru iya ya. Tapi belum ada pertolongan Pak. Belum ada pertolongan Pak. Sampai eksportir datang ke Jakarta, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Malu Pak. Malu, dan sampai ada satu sahabat saya marketing di sebuah perusahaan besar di Australia. Bosnya sampai datang. Bosnya bilang, nasib marketing ini tergantung dari kamu. Kalau sampai kamu gagal bayar, dia dipecat. Kemungkinan dia akan menghadapi banyak masalah. Masalah besar lah. Padahal ini salah satu sahabat saya. Waduh, saya bilang tenang aja, saya bilang. Saya pasti tanggung jawab. Gimana cara tanggung jawab, dia bilang. Saya ngelihat semua stok kamu dan semua keadaan kamu, hanya Tuhan yang bisa tolong kamu. Oh iya benar, saya bilang. Pasti Tuhan tolong saya. Nah selesai. Itu berjalan berapa waktu, berapa bulan Pak. Nah saya sebelum usaha jadi importir daging, saya waktu sebelum menikah dulu, saya pernah menjalankan usaha supplier Pak. Jadi waktu dulu saya dibantu oleh ayah angkat saya. Nah ayah angkat saya tuh dulu kasih saya kesempatan untuk jadi supplier buah dan daging ke restoran-restorannya. Jadi saya waktu itu bilang sama istri saya, saya ketemu teman saya seorang businessman, dia bilang begini, daripada kamu do nothing, kenapa kamu nggak jual kiloan aja? Saya bilang, bro, saya punya stok nih bukan 1 ton 2 ton, saya punya stok ini bukan kontaineran juga Pak, stok saya ribuan ton Pak, banyak Pak. Terus dia bilang gini, daripada kamu nggak ngapa-ngapain? Iya juga ya, saya pikir ya. Nah, akhirnya Pak, ini lucu Pak, dari importir tiba-tiba langsung jadi supplier lagi Pak. Saya tiba-tiba mendadak jadi supplier lagi Pak. Jadi saya beli mesin potong, saya beli mesin slicer. Nah saya mengerjakan Pak. Jadi waktu itu kan tiba-tiba COVID. Nah tiba-tiba COVID, semua lockdown. Semuanya tambah stres Pak, nggak ngapa-ngapain Pak.
Jadi karyawan-karyawan saya juga nggak kerja kan. Nah kemudian saya bilang sama istri saya, boleh nggak saya buka keagenan. Jadi karyawan-karyawan saya ajarin daging Pak, tentang daging. Iya. Saya didik mereka jadi agen reseller. Nah jadi Tuhan pakai terapi untuk produksi itu untuk sebagai terapi saya supaya nggak depresi Pak. Oh iya. Jadi saya nggak depresi Pak. Saya ada kegiatan. Iya, ada kegiatan itu. Potong daging, slice daging, bahkan sampai nganter sendiri Pak. Sampai yang belinya kaget. Iya iya. Bos besar. Iya. Tapi Tuhan pakai seperti itu. Nah saya di tengah-tengah proses itu saya banyak mengalami mujizat Tuhan. Iya. Mujizat Tuhan begini Pak. Saya mau berangkat kerja, mau minta tolong dengan seseorang, dia udah janji jamnya. Tiba-tiba pas sudah berangkat di mobil, Tuhan bilang balik lagi, Oh. doa. Oh. Saya bilang Tuhan, tapi kalau saya balik lagi doa telat nih. Iya. Balik lagi doa. Hmm. Nah saya balik lagi doa, saya muji nyembah Tuhan. Ternyata nggak terasa Pak 1 jam. Oh. Telat beneran Pak. Telat beneran. Saya pikir, aduh udahlah. Iya. Nanti pasti diomelin. Iya. Ternyata orangnya telat juga. Oh. Nah orangnya telat juga. Nah orang itu juga nggak bantu saya Pak. Oh. Tapi ternyata dari doa itu ada satu hal yang berubah di dalam diri saya. Apa itu? Respon saya Pak. Oh. Respon saya dalam menghadapi masalah berbeda. Oh. Ada sukacita. Iya. Ada damai sejahtera. Tadi saya nggak berani angkat telepon saya Pak. Iya, Orang-orang bule tuh kalau Iya. marah tuh agak sedikit kasar Pak Iya. bicaranya. Saya nggak berani angkat telepon. Iya. Sekarang saya berani. Saya angkat telepon, saya bicara, saya jelaskan. Ini memang keadaannya begini. Tenang aja, saya pasti tanggung jawab. Iya. Keadaan membaik nggak Pak? Enggak Pak. Saya punya kakak marketing saya. Saya tanya dia, gimana An? Belum nih. Gimana An? Oh, belum nih. Nah saya terus berdoa Pak, Pak. Nah tanpa saya sadari, saya itu terbiasa untuk berdoa. Karena nggak bisa tidur. Iya. Setiap jam 2, jam 3 bangun, saya jadi suka berdoa. Oh. Nah jadi suka berdoa. Nah berdoanya itu kurang lebih bisa sampai setengah jam, 1 jam. Nah setelah selesai, belum bisa tidur Pak. Yang saya baca itu kitab Mazmur. Mazmur. Iya. Kalau orang lagi depresi Pak, baca Mazmur, baru bisa mengerti. Daud menulis Mazmur itu Iya. dengan jiwanya. Iya. Kalau orang biasa baca Iya. Mazmur, mungkin orang nggak ngerti. Iya. Tapi kalau orang Orang lagi itu- depresi, itu. baca kitab Mazmur, baru bisa mengerti. Mengerti, ya. Daud ini nulisin Iya. Mazmur ini dengan segenap hatinya, Iya, dengan segenap iya. jiwanya. Itu jadi obat terapi saya Pak. Oh. Saya baca Mazmur, saya seperti firman Tuhan ini berbicara kepada saya secara pribadi. Ada remanya ya. Ada remanya. Dan ternyata Pak, dari proses semuanya itu Pak, Iya. saya menemukan banyak hal. Oh. Nah, pelajaran ketiga yang saya dapat. Tadi pelajaran pertama kan arahkan Iya, fokus fokus. pandangan kepada Tuhan. Pelajaran kedua yaitu kalau lagi diuji, sang guru tidak pernah meninggalkan Iya, kelas. Pelajaran ketiga. Ini yang bikin saya berubah Pak. Oh. Tuhan bilang gini sama saya, Iya. tanggalkan segala atributmu. Oh. Saya kaget dong. Heeh. Atribut apa Iya. Tuhan? Orang udah mau bangkrut kok. Maksudnya atribut apa lagi? Iya. Nah Tuhan bicara sama saya begini. Kamu ini merasa bisa. Oh. Kamu ini merasa dengan segala keberhasilan kamu di masa lalu, kamu bisa. Kamu ini sombong, Vin. Saya nangis Pak. Saya nangis Pak. Itu titik balik hidup saya Pak. Oh. Saya nangis. Iya. Ternyata kebanggaan, karena kan saya dari nol nih Pak. Iya, terus sudah mencapai sesuatu gitu ya. Mencapai sesuatu yang versi saya, yang saya nggak pernah mimpi. Iya. Saya merasa cukup. Iya. Nah ternyata di mata Tuhan nggak berkenan. Iya. Di mata Tuhan itu kesombongan. Iya. Saya bertobat Pak. Oh. Saya bertobat. Berubah nggak Pak keadaannya Pak? Enggak juga. Masih nggak berubah Iya, Pak. Masih nggak berubah Pak. Tapi dari yang berdoanya beda Pak. Iya. Saya dulu pertama kali awal-awal berdoa, Tuhan tolong, Iya. Tuhan tolong. Kenapa doanya bisa 1 jam Pak? Iya. Saya sebutin satu-satu Pak, Oh. jenis barang, jenis daging, mereknya saya sebutin Oh. supaya laku. Iya. Tuhan tolong, Iya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong saya Iya. Tuhan. Detail lah ya pokoknya. Detail lah, Oh. pokoknya saya ceritain lah gitu. Sampai doanya berubah Pak. Iya.
Doanya berubah bukan Tuhan tolong saya lagi. Jadi Tuhan terima kasih. mengucap syukur. Tuhan terima kasih Iya. Tuhan. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Pasti Tuhan punya maksud. Berbeda ya cara berdoanya. Berbeda, Pak. Nah, kenapa? Karena di dalam suatu kesempatan pas saya lagi berdoa, Tuhan pernah nanya gini sama saya. Kenapa kamu nangis? Kamu nggak punya makanan? Punya Tuhan. Kamu nggak punya rumah? Punya Tuhan. Kamu nggak punya kendaraan? Punya. Kamu nggak punya kesempatan untuk menabur? Punya. So ya, waktu di dalam COVID itu saya tetap menabur, Pak. Iya. Jadi tapi sesuai dengan porsi saya. Iya. Karena menabur itu kan nggak harus lihat keadaan ya, Pak ya. Betul. Menabur itu harus menjadi suatu gaya hidup. Iya. Saya masih bisa menabur. Terus kamu kurang apa? Iya saya kurang apa ya? Saya kurang ajar Tuhan. Saya kurang ajar ya. Iya, sejak hari itu saya beda, Pak. Jadi yang dulunya mau tidur malam-malam, bangun siang, sekarang mau tidur lebih awal untuk menanti-nantikan ketemu Tuhan, berdoa. Makanya sekarang saya mengerti. Seperti penjaga merindukan waktu ganti jaga. Nah, itu Daud. Iya. Nah, Daud menanti-nantikan Tuhan. Iya. Nah, saya juga demikian, Pak. Waktu itu saya menanti-nantikan, saya mau tidur lebih awal untuk saya bangun jam 2, jam 3. Bisa berdoa. Bisa berdoa ketemu Tuhan. Iya. Nah, pelajaran keempat, Pak. Yang terakhir nih, Pak. Iya. Ini pelajaran yang paling terakhir nih. Ini paling menurut saya ini yang paling tertinggi nih ilmu yang saya dapat. Saya merasa hidup saya ini hanya dengan di dalam hadirat Tuhan. Saya sudah mendapatkan lebih dari segala-galanya. Iya. Saya boleh kehilangan harta benda, tetapi saya menemukan sumbernya, Pak. Iya. Saya menemukan sumbernya, iya. yaitu Tuhan itu sendiri. Sumbernya Tuhan. Pak, saya baru mengerti perumpamaan kerajaan Allah itu diumpamakan seperti harta yang terpendam. Iya. Jadi orang itu jual segala-galanya, dia beli tanah itu di mana tempat di mana harta itu terpendam. Karena dia menemukan ada harta yang terpendam. Iya. Nah, saya juga merasa demikian. Iya. Saya merasa saya boleh kehilangan harta, tapi saya menemukan sumbernya. Iya. Gitu, Pak. Iya. Nah, itu 4 pembelajaran itu ya. Terus setelah 4 pembelajaran itu, saya merasa waktu itu, Pak, saya mau rugi berapa, nggak ada masalah. ya udah nggak masalah ya. Nggak masalah. Berbeda cara pandangnya, berbeda responsnya jadi ya terhadap setiap peristiwa. Beda, Pak, beda total, Pak. Beda total, Pak. Doa saya nggak pernah minta tolong lagi. Doanya saya mengucap syukur dan saya minta petunjuk Tuhan. Saya harus bagaimana? Iya. Saya nggak bisa berjalan sendiri. Saya minta petunjuk Tuhan. Iya. Nah, ada bonusnya, Pak. Oh iya. Bonusnya itu hubungan saya suami istri dipulihkan. Karena kan saya bangun jam 2, jam 3, Pak. Iya. Nyanyi-nyanyi, doa, nangis. Lama-lama istri saya denger dong, bangun juga. Lama-lama berdoa bersama-sama. Sampai suatu saat, saya setelah 1 tahunan, 1 tahun lebih, saya lagi berdoa sama istri saya tiba-tiba dapat impresi Tuhan bicara sama saya, sudah selesai. Saya bilang sama istri saya, tadi Tuhan bilang udah selesai apa ya? Saya telepon kakak saya, gimana market? Masih jelek. Waduh, besoknya saya telepon lagi. Dia bilang jangan telepon terus. Nanti kalau keadaan udah baik saya kasih tau kamu. Sampai suatu saat dia telepon saya, Vin, kayaknya keadaan berbalik nih. Nah, saya bilang udah jual. Rugi nggak apa-apa, saya bilang jual. Karena waktu itu cash flow kita terganggu. Nah, ini cerita lucu, Pak. Tuhan bisa pakai sahabat saya. Sahabat saya yang sebetulnya saya jarang ketemu dia karena dia tinggal di luar kota dan beliau juga bukan seorang Nasrani, beliau seorang Muslim. Tuhan bisa pakai beliau untuk bantu saya. Bisa pakai siapapun ya Tuhan itu ya. Untuk bantu saya. Nah, saya bilang harus segera selesaikan segala kewajibannya. Nah, Bapak waktu itu Bapak ingat Pak di tahun 2020 waktu itu pernah terjadi lockdown sehingga di mana shipping line semuanya jadwal berantakan. Iya. PSBB kan waktu itu. Di seluruh dunia, Pak. Iya, seluruh dunia. Jadi kontainer nggak bisa dikirim, kapal-kapal nggak bisa berangkat. Nah, saat itu, Pak, Tuhan putar balikan keadaan. Apa yang jadi terjadi? Market nggak ada yang masuk barangnya. Jadi stok saya bisa keluar, Pak. Karena nggak ada barang masuk ya. Iya, Pak. Luar biasa cara Tuhan. Nah, akhirnya
singkat cerita, saya stres 1 tahun 2 bulan. Dalam waktu 4 bulan, Tuhan pulihkan keadaan saya, Pak. Iya. Nah, Di kondisi COVID itu malah ya? Iya, Tuhan pulihkan keadaan saya. Dan Tuhan nggak berhutang, Pak. Iya, iya. Tuhan nggak berhutang. Semua kerugian saya Tuhan ganti. Wah, luar biasa. Tuhan ganti. Bahkan dikasih bonus lagi, Pak. Iya, iya. Nah, sejak saat itu sekarang saya mengerti. Oh, berarti Tuhan punya tujuan dalam hidup Iya, saya. iya, iya. Nah, sekarang pertanyaannya, what next? Apa yang saya mau lakukan? Iya, Masa sih Tuhan udah pulihkan saya mau begini-begini Iya, aja. Nah, sekarang saya cari kehendak Tuhan dalam hidup saya itu apa. Nah, sekarang saya merasa saya dari nothing bisa begini, ya meskipun belum terlalu bagaimana, tapi saya merasa Iya. ya ini Ya, penyertaan Tuhan. Nah, makanya saya sekarang punya pelayanan, Pak, Iya, di anak-anak muda. Nah, di anak-anak muda karena saya mau berbagi kesaksian, berbagi cerita bahwa saya juga dulu nggak punya pengharapan, Pak. Saya masih muda nggak punya pengharapan, nggak punya pengharapan, nggak punya uang. Saya juga sekolah universitas cuman sampai semester 2 dan nggak punya pengalaman kerja, Pak. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun untuk bantu saya. Itulah mengapa Ko Alvin mau melayani dia anak-anak muda ya? Iya, salah satunya itu. Tapi bukan hanya di anak muda. Iya. Kalau saya punya kesempatan, saya mau bisa bersaksi dan bisa bantu orang. Iya, iya. Siapapun juga saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bahwa hidup ini sebetulnya setiap orang tuh punya yang namanya purpose. Iya. Nah, paling penting itu, Pak. Purpose, benar. Jadi paling penting ini, jadi setiap anak-anak muda nggak boleh patah semangat. Iya, iya. Karena nggak ada di dalam dunia ini yang diciptakan tanpa tujuan. Iya. Pasti semuanya ada tujuan. Iya, iya. Nah, banyak pertanyaan anak-anak muda nanya sama saya. Apa panggilan saya? Apa tujuan hidup saya? Iya. Saya selalu jawab, Iya. yang tahu hanya diri kamu. Iya, iya. Karena Tuhan menciptakan kamu spesifik. Iya, iya. Makanya kamu harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak punya hubungan pribadi sama Tuhan, Tuhan akan bicara lewat peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan. Seperti apa yang saya alami, itu cara Tuhan berbicara Itu kepada lebih saya. menyakitkan ya. Cara Pasti, prosesnya Pak. Ini kan terasa Pasti, banget. Pak. Pasti, Pak. Soalnya ditegur nggak Iya. dengar, ditegur nggak dengar, ya terpaksa ditarik. Iya, iya. Nah, kemudian bagaimana Ko Alvin dalam pelayanan ini melihatnya, kan sekarang masih di bisnis kan? Masih dong, Pak, masih, Nah, Pak. masih bisnis terus melayani. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dalam dunia bisnis, Ko Alvin? Pertama, Pak, satu harus berpegang pada firman. Iya. Karena ukurannya segala sesuatu itu firman Tuhan. Firman, iya. Nah, saya percaya, Pak, kalau kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang akan buat yang mustahil menjadi mudah. Oh, iya. Jadi paradigma saya udah berbeda, Pak. Nah, tetap patokannya firman. Firman, iya. Nah, patokannya firman, yang kedua patokannya apa, Pak? Damai sejahtera. Oh. Karena kalau saya tidak melakukan firman, pasti nggak ada damai sejahtera, Pak. Oh. Itu tanda-tandanya. Iya, iya. Begitu nggak ada damai sejahtera berarti nggak melakukan firman nih. Kode dari Tuhan, Pak. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang nggak suka baca firman? Mengapa tuh? Ya karena satu, Pak, mereka belum mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, iya. Nah, saran saya, bukan saran ya, Iya. himbauan saya memaksa Iya, maksa. untuk setiap sahabat menembus waktu untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, Satu. iya. Yang kedua, biasakan untuk membaca firman Tuhan. Kenapa harus baca firman Tuhan? Iya. Karena semua manual book tentang kehidupan kita ini Ada di situ. ada di dalam firman Tuhan. Iya. Itu yang saya pelajari dalam hidup saya, Iya, Pak. iya. Nah, tadi kan bagaimana cara untuk menjalankan bisnis sesuai dengan firman Tuhan. Jawabannya satu, Pak. Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Oh, itu ya. Karena nggak ada, Pak, rumusnya, Pak. Iya, iya. Setiap pattern saya dengan patternnya Pak Denny pasti berbeda. Iya, iya. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, Iya. lewat doa, Iya. lewat baca firman, percayalah, Pak, Tuhan tuntun, Pak. Iya. Seperti Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tiang awan, tiang api, Tuhan juga pasti tuntun kita. Iya. Betul. Luar biasa nih. Ko Alvin, bagaimana sih menyeimbangkan waktu keluarga,
bisnis, pelayanan. Kan pasti kegiatannya padat banget nih. Bagaimana Ko Alvin menyimbangkan waktu dan memberikan prioritas tuh Saya ngaturnya? saya jujur juga saya harus bertobat. Saya jujur juga harus bertobat, Pak. Karena saya kalau biasakan setiap pagi saya selalu berdoa dan baca firman. Itu nggak bisa diganggu gugat. Iya, iya. Yang kedua, saya mulai kerja, Pak. Saya kerja, saya bisnis, saya pelayanan, dan saya ngaku saya memang kurang waktu untuk keluarga. Tapi sekarang saya bertobat, Pak. Iya. Saya bertobat, sekarang saya belajar untuk memprioritaskan. Jangan sampai kita bisa memuridkan orang, tetapi kita nggak bisa memuridkan keluarga Iya, saya. keluarganya. Saya bersyukur punya istri yang selalu mengingatkan saya, Pak. Bukan iya. mengerti, Pak. Oh, malah Dia mengingatkan ya? Iya. Oh, iya. Penasihat saya yang terbaik ya istri saya, Istri. Pak. Iya, karena dia jujur, Pak. Iya, iya. Kalau yang lain kan mungkin nggak jujur. Kalau istri saya jujur. Iya, yang lain mungkin ada kepentingan ya. Dia selalu mengingatkan saya. Dia bilang jangan sampai orang lain selamat, anak kamu sendiri nggak selamat. Iya. Benar. Nah, hari-hari ini memang saya lagi belajar, Pak, untuk bangun hubungan lebih intim lagi dengan keluarga saya, dan saya lagi menikmati masa-masa ini, Pak. Wah, luar biasa. Ini Ko Alvin, apa pesan Ko Alvin bagi para pengusaha muda Kristen mungkin ya yang sedang mengalami bisnis, baik mereka sedang sukses ataupun mereka sedang mengalami pergumulan lah dengan bisnis mereka. Apa pesan dari Ko Alvin? Pesan saya untuk semua sahabat menembus waktu, pengusaha-pengusaha muda, yang pertama satu, selalu andalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang setiap hal yang terjadi dalam hidup kita nggak mengerti. Tapi kita nggak perlu mengerti, kita cukup percaya. Nah, bagaimana cara kita menjalankan kepercayaan kita? Pertama, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa. Nah, doa itu harus konsisten. Nah, pertanyaan saya selalu kepada anak-anak muda. Mereka selalu bertanya, Om, bagaimana caranya bisa menjadi pengusaha yang sukses? Pertanyaan saya balikan lagi ke mereka. Dalam satu hari, kamu berdoa berapa lama? Dalam satu hari, berapa lama kamu sediakan waktu untuk Tuhan? Berdoa, baca firman. Kalau kamu bisa jawab, Om juga bisa jawab kamu. Nah, banyak sekali anak-anak muda berusaha dengan segala macam cara untuk menjadi sukses. Bagus. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tanpa kita sadari, kalau kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan orang lain, tanpa kita sadari, ternyata hati kita sudah menjauh dari Tuhan. Nah, makanya anak-anak muda, kalau kamu ingin sukses, pertama kamu temukan dulu purpose kamu di dalam Tuhan apa. Nah, yang tahu purpose kamu di dalam Tuhan tuh hanya Tuhan pencipta kita. Oleh karena itu, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa dan baca firman. Itu pesan saya, Pak. Iya, Ko Alvin, pertanyaan terakhir nih. Ayat favorit Ko Alvin, adakah? Efesus 2 ayat 10, Pak. Kita baca ya. Iya. Saya kalau pasal favorit Mazmur 23, Pak. Oh, Mazmur 23. Kalau ayat favorit Efesus 2 ayat 10, Pak. Efesus 2 ayat 10. Saya akan bacakan ya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Ya, itu ayat favorit. Iya, Pak. Iya. Luar biasa Ko Alvin, terima kasih nih sudah berbagi cerita dan bisa Sama-sama, menginspirasi Pak. anak muda. Sama-sama, Pak. Nah, Ko Alvin, sebelum kita mengakhiri, saya mohon kesediaan Ko Alvin untuk berdoa bagi para penonton dan sahabat menembus waktu. Yang saat ini mungkin mereka mengalami pergumulan dalam segala bidang, pekerjaan, pelayanan, ekonomi, atau keluarga, atau apapun pergumulan mereka. Kita mau doakan mereka. Oke. Ya, silakan Ko Alvin. Baik, mari sahabat menembus waktu kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Lewat podcast ini Tuhan berbicara kepada setiap sahabat menembus waktu. Tuhan, Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Engkau menciptakan kami semua dengan maksud dan tujuan.
kami berdoa ya Tuhan, biar setiap pribadi yang menyaksikan acara ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Amin. Mereka hidup di dalam rencana-Mu. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya Roh Kudus yang terus menyertai, yang terus membimbing setiap sahabat menembus waktu di dalam setiap proses kehidupan. Memang Tuhan, setiap proses yang kita alami mungkin kami tidak mengerti. Tetapi kami hanya perlu percaya. Dan setiap proses yang terjadi ini sedang mempersiapkan untuk setiap pribadi untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang akan datang. Tuhan, kami berdoa ya Bapa. Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan semangat kepada setiap yang menyaksikan dari acara podcast Menembus Waktu ini. Kami percaya Tuhan akan pakai setiap pribadi yang menyaksikan acara ini untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Denny, untuk acara Menembus Waktu ini. Tuhan pakai hamba-Mu ini, Tuhan pakai beliau untuk menjadi duta dari kerajaan-Mu. Membawa kabar baik kepada anak-anak muda, generasi muda, siapapun yang mendengarkan acara ini. Tuhan pakai podcast Menembus Waktu ini menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Ko Alvin. Sama-sama. Ya. Para sahabat Menembus Waktu, tadi kita sudah mendengarkan kisah dan perjalanan hidup Ko Alvin yang luar biasa dan bagaimana penyertaan Tuhan selalu ada pada Ko Alvin. Bagaimana Ko Alvin mengalami bahwa Tuhan membawanya ke berbagai macam proses kehidupan, musim kehidupan, tapi Ko Alvin bisa bertahan dan sekarang malah melayani Tuhan. Luar biasa perjalanan hidup dari Ko Alvin bersama Tuhan, dan semoga apa yang sudah menjadi diceritakan oleh Ko Alvin bisa menjadi berkat bagi para sahabat Menembus Waktu. Sekali lagi terima kasih Ko Alvin sudah hadir di podcast Menembus Waktu. Dan para penonton, para sahabat Menembus Waktu, saya Denny Widya CBC mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo para sahabat Menembus Waktu dan para penonton dimanapun berada. Di sini ada satu contoh bunga dari Love and Lily. Apabila kalian suka atau kalian ingin memiliki atau mengirim karangan bunga kepada siapapun, kepada perusahaan-perusahaan atau siapapun itu yang baru membuka kantor atau siapapun, kami dari Love and Lily menyediakan. Silakan hubungi nomor di bawah ini dan juga bisa pesan di online shop di Tokped dan Shopee. Di outletnya ada di Gading Serpong dan di Cengkareng. Ya silakan lihat di bawah ini. Bye-bye.